Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Pasya dari Program Studi Teknologi Informasi dengan NIM 2501 0210 053. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara kerja dari CRUD Pengelolaan Data Penduduk dan saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Pertama-tama kita akan memulai dari XML-nya yang terlebih dahulu. Yang dimana di sini di bagian XML terdapat layout, activity activity list, activity login, activity main, activity penduduk, activity profile, activity register, dan item penduduk. Dan yang lainnya ada neon bg XML. Oke, nanti akan share tadi Android Manifest. Oke, kita akan memulainya dari layoutnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan memulainya dari Activity Main XML. Activity Main XML berfungsi sebagai menu utama dari beberapa fungsi. Seperti contoh ada input data, ada pengaturan profile, dan ada lihat daftar penduduk. Yang kedua, kita akan beralih ke input data. Pertama, kita ke penduduknya. Oke, di sini beberapa penduduk. Seperti untuk codingannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa inputan yang diberikan dalam opsi XML activity penduduk XML. Seperti contoh, di sini ada input nomor kakak, yang kedua ada input nick, dan yang ketiga ada input nama. Setelah itu kita akan beralih ke activity profile. Activity profile sendiri berguna untuk mengubah profil tersebut. Seperti contoh di sini ada untuk mengubah opsi mengubah username. Di sini ada opsi mengubah nama baru, mengubah password baru, dan untuk menyimpan perubahannya. Yang kedua, kita akan beralih ke activity register. Activity register sendiri berfungsi sebagai untuk kita menginputkan atau kita akan membuat akun baru. Seperti di sini kan ada daftar akun, yang kedua ada username baru, yang ketiga nama lengkap, password, dan untuk daftar sekarang. Jika belum mempunyai akun, maka bisa mengklik sudah punya akun, login. Oke, kita beralih ke item penduduk. Item penduduk XML sendiri yaitu merupakan untuk membuat list bagaimana penduduk-penduduk yang kita inputkan itu sudah masuk data-datanya ke dalam item penduduk XML. Kita lihat bagaimana secara desainnya seperti ini. Sini ada, kita akan tertera bagaimana nicknya, misal 1234556. Di sini untuk nama, di sini tentang di sini tuh dia tentang apa gitu. Nanti kita jelaskan. Oke, kita lanjut ke bagian Java. Oke, kita lanjut ke bagian login. Login sendiri berfungsi sebagai untuk halaman kita untuk membuat udah ya. Halaman login sendiri berfungsi sebagai inputan untuk memasukkan akun bagi yang sudah membuat akunnya. Semisal di sini pengelolaan data penduduk, kan untuk teksnya di sini ada login. Di sini seperti ada variasi username, password, dan tombol untuk masuk. Jika belum mempunyai akun, di sini kita akan mengalihkan ke daftar.
list data, di sini ada daftar penduduk dan melihat secara list view. Seperti contoh untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan dari login seperti ini. Untuk tampilan main XML-nya seperti ini. Untuk tampilan activity penduduk XML-nya seperti ini. Fiturnya seperti ini. Activity register dan seperti ini. Dan item penduduk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita akan lanjut ke bagian Java-nya. Database helper sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari beberapa opsi yang sudah terbuat, seperti contoh dari list data activity sampai register activity. Misal di sini di database helper ini terdapat untuk create table user dan create table penduduk. Nah, kedua drop tab ada untuk SQLite, untuk insert penduduk, update penduduk, delete penduduk, dan beberapa opsi lainnya untuk seperti register, cek login, update profile, dan sebagainya. Sebagai contoh di sini kan ada metode untuk memperbarui data user. Semisal di sini ada kita untuk membuat username, nama baru, password baru dengan menggunakan SQLite sebagai database-nya. Dan ada masukkan data baru yang ingin diubah. Terus misal untuk mengubah data barunya, sini kita akan jelaskan nanti di sini. Oke, yang kedua kita akan ke list data activity berhubungan dengan list activity list data XML yang sebelumnya. Dengan adanya list data activity, kita akan memudahkan untuk kita menginput, akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana penduduk yang sudah terinput datanya. Seperti contoh sini ada memuat data pertama kali dibuka. Ini ada satu opsi hapus gunakan klik lama, dua opsi edit. Yang ketiga ada metode untuk menampilkan data ke list view. Sini ada SQLite nama ID, kita mengisi data tidak error. Ini ada dialog konfirmasi hapus, dialog input to edit menggunakan layout inflator, isi field dengan data lama. Kurang lebih seperti itu untuk codingan dari Java-nya. Terus kita akan beralih ke login activity. Login activity sendiri berfungsi sebagai di sini kita beralih ke login activity. Login activity ditujukan untuk menggunakan tempat sebagai login atau memulai atau memasukkan data yang sudah ada. Semisal contoh, di sini kita akan jika sudah username-nya harus diisi. Semisal jika sudah diisi, maka login akan berhasil. Jika salah username mengirim ke dashboard, maka akun tidak ditemukan. Maka jika akun tidak ditemukan, maka otomatis kita harus membuat akunnya. Di opsi ada membuat akun di paling bawah dari halaman login. Kedua ada main activity. Main activity sendiri berfungsi sebagai sini kita akan beralih ke main activity. Main activity sendiri berfungsi sebagai atau menu utama. Sebagai contoh, tombol 1 input data penduduk, tombol 2 pengaturan profil, dan tombol 3 untuk lihat daftar penduduk. Ya, sebagai urat-uratnya terhubung dan XML sebagai desainnya. Yang ketiga, ya selanjutnya ada penduduk activity Java. Sini kita akan melihat bagaimana dari beberapa codingan Java
dari penduduk activities. Misal contoh, jika ini untuk menginput nomor kakak, sini untuk menginput nick, dan sini ada untuk menginput nama. Jika semua sini akan diberikan perintah dengan semua kolom harus diisi. Jika semua sudah diisi, maka data berhasil disimpan. Jika tidak, maka gagal simpan. Nick mungkin sudah ada atau mengalami double data. Profile activity. Di sini ada input username, input nama baru, dan string nama password baru. Sini untuk mengambil data dengan variasi menggunakan trim. Validasi cek apakah ada kolom yang kosong. Semisal jika ada, harap lengkapi semua. Jika kolomnya tidak semua terpenuhi, semisal dari username sampai nama baru itu terisi tetapi password baru tidak terisi, maka dikhususkan untuk harap lengkapi semua kolom. Yang ketiga, proses update ke database. Semisal profil berhasil diperbarui dan jika gagal, username tidak ditemukan. Setelah itu kita berlanjut ke register activity. Di register activity sendiri mempunyai beberapa Oke, kita berlanjut ke register view activity. Oke, kita akan berlanjut ke register activity. Register activity ada opsi string untuk user registrasi, string untuk pas registrasi, dan string untuk nama registrasi. Di sini jika belum terpenuhi semua, maka harap lengkapi semua data. Jika data-data yang sudah terpenuhi, maka registrasi berhasil dan silahkan login. Dan jika registrasi gagal, maka username mungkin sudah ada atau mengalami double. Dari Java sampai activity list data, maka kita perlu mengoptimalisasinya di Android Manifest, karena jika tidak ada Android Manifest, maka kemungkinan akan terjadi error atau aplikasi akan force close. Oke, kita akan memulainya seperti contoh. Di sini kita sudah memulai di tempat tampilan dari aplikasi yang sudah kita buat. Semisal contoh, belum punya akun dan mendaftar. Kalau belum punya akun, kita perlu mendaftar di daftar akun. Semisal contoh, nama saya. Contoh, nama saya Pasya. Oke, semisal contoh, di sini saya akan menginput dengan nama saya. Sini saya sudah menginput akun dengan nama saya. Username dan nama dengan nama pasir dan passwordnya kita gunakan huruf angka 1 saja. Sudah kita daftar. Sekarang data sudah berhasil disimpan. Misal contoh, kita gunakan yang kedua. Untuk passwordnya kita masuk.
sama yang kita jelaskan tadi. Jadi untuk data penduduk, kita lihat penduduk nomor NIK 23. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh 1, 2, 3. Dan NIK-nya 4, 5, 6. Dan untuk NIK-nya 4, 5, 6. Dan nama lengkap dan nama lengkap di sini dengan nama saya. Di sini untuk nick-nya simpan data. Oke, jangan simpan karena nick-nya mungkin sudah ada. Oke, semisal kita contoh gunakan 1. Dan untuk nomor kakak 1 dan nomor nick-nya 2. Oke, coba kita gunakan. Gagal juga. Salah contoh. Kita gunakan nomor kartu keluarga 5271 0210 0 0201 0809. Dan untuk 5271 89. Aduh. 01 271 8901 mak kedua 02. Sini kita asal-asalan saja dan kirim pasien, simpan. Oh, kita berhasil disimpan. Jika sudah, kita akan melihat pengaturan profil. Sini kita akan misal untuk mengubah profilnya seperti pasien dan nama barunya apa dan password barunya apa. Juga di sini lihat daftar penduduknya yang sudah kita input ada Ahmad, pasien, dan Khairul Pasya. Sini beberapa. Kalau ya, jika sudah, kita akan memulai di sini jika belum punya akun daftar, jika sudah punya akun login. Kurang lebih begini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.